near-fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Halo friend, balik lagi dengan aku Billy di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah konspirasi di balik kematian rapper legend dunia ini yang namanya sangat terkenal, yakni Tupac Shakur atau Tupac Shakur lah, terserah kalian mau ngomongnya gimana. Oke, so simak videonya dari awal sampai akhir, dan sekarang kita nggak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri lain. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku bakal ceritain secara singkat dulu aja ya profil dari si Tupac Shakur ini. Jadi Tupac ini memiliki nama lengkap Tupac Amaru Shakur, dan nama aslinya sendiri yakni Paris Lisane Crooks. Dia lahir di New York pada 16 Juni 1971. Dan sayangnya nih, pada 13 September 1996, dia itu dikabarkan meninggal dunia, friend, setelah insiden penembakan. Tupac sendiri bukanlah rapper abal-abal ya, kita semua tahu. Dia ini masuk dalam rapper tersukses di dunia menurut Guinness Book of World Record, friend. Jadi peristiwa atau detik-detik kematian dari Tupac ini terjadi pada 7 September 96. Waktu itu, Tupac dan krunya, salah satunya adalah Suge Knight, datang ke Las Vegas nih untuk menyaksikan pertandingan tinju antara Mike Tyson versus Bruce Seldon. Karena kebetulan nih, Tupac ini juga berteman dekat gitu dengan Mike Tyson, jadi dia datang untuk nonton. Nah, sudah pertandingan ini, Tupac ini terlibat perkelahian dengan seorang pria di lobi hotel MGM Grand. Orang yang berkelahi dengan Tupac ini namanya Orlando Anderson, atau panggilannya Baby Lane, yang merupakan anggota geng Southside Compton Crips. Nah, setelah perkelahian tanpa sebab itu selesai nih, Tupac ini memutuskan untuk pergi ke klub malam bersama Suge Knight tadi, yang krunya itu tadi. Tupac duduk di kursi penumpang di dalam mobil yang dikendarai oleh Suge Knight. Nah, waktu mobil Tupac dan Suge Knight ini berhenti di lampu merah nih, tiba-tiba ada sebuah mobil tipe Cadillac warna putih berhenti pas di sebelah mobil si Tupac ini, friend. Tidak sampai di situ, saat kaca mobil Cadillac itu terbuka gitu ya, seseorang langsung menghujani tembakan ke mobil yang dikendarai Tupac ini, friend. Jadi seolah-olah Tupac ini sudah seperti diincar gitu, friend, atau diburu gitu sama seseorang yang misterius ya. Sedikitnya nih 12 tembakan dilepaskan, friend. Jadi 12 tembakan, 4 diantaranya mengenai Tupac, diantaranya mengenai bagian dadanya, dan 1 pecahan peluru mengenai kepala Suge Knight. Tupac pun dilarikan ke Rumah Sakit University Medical Center dan melakukan operasi darurat malam itu, friend. Namun pada 13 September 1996 ya, Tupac Shakur meninggal karena luka yang ia derita, friend. Jadi Tupac ini udah nggak ketolong gitu lah, friend, karena saking parahnya luka tembakan yang dia terima. Oke, friend, sekarang kita masuk pada kejanggalannya nih. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa dalangnya adalah Orlando Anderson atau Baby Lane itu tadi ya, yang gangster itu. Karena sebelumnya kan si Tupac ini sempat baku hantam ya dengan dia. Ya bisa aja sih emang, mungkin si Orlando ini nggak terima gitu, terus melapor ke anggota gangsternya untuk menghabisi Tupac malam itu juga, friend. Tapi anehnya nih, bahkan setelah si Orlando ini ditangkap polisi dan dieksekusi mati nih ya sama polisi, dia itu tetap bersikeras mengaku tidak terlibat, friend. Jadi mengaku bahwa dia itu tidak terlibat peristiwa penembakan Tupac ini, friend. Ya bisa jadi Orlando memang jujur tidak ikut-ikutan, bisa jadi dia juga berbohong ya kan. Jadi kan kita nggak bisa asal-asalan 100% percaya gitu aja, friend, sama gangster ya. Jadi sebenarnya kejanggalan terbesarnya itu terdapat di Suge Knight, si krunya Tupac itu tadi, friend. Ya bener, seseorang yang satu mobil dengan Tupac di waktu peristiwa penembakan malam itu, Suge Knight. Dikutip pada pernyataan detektif yang mengamati kasus kematian Tupac, yakni Russell Poole. Teori dari Russell Poole bisa dibilang sangat masuk akal ya, friend. Dikarenakan orang satu-satunya di dalam mobil saat itu hanyalah Suge Knight. Ya meskipun Suge Knight waktu itu sempat terkena pecahan peluru di bagian kepalanya, tapi tetap saja dia itu masih tetap hidup, friend. Lalu mengapa Suge Knight ingin menghabisi Tupac padahal Suge Knight sendiri adalah founder label rekaman dan juga mitra kerja dari Tupac itu, friend? Jadi, setelah diusut oleh detektif Russell Poole, ternyata Suge Knight dikabarkan terlibat hutang pada Tupac sebesar 3 juta US dollar. Dan sebelum penembakan pun, Tupac juga berencana memutuskan ikatan kerja dengan si Suge Knight ini. Tentulah, Suge Knight ini khawatir kalau Tupac keluar dari bisnis mereka yang ada, dia malah rugi besar-besaran, friend. Bahkan jika dikutip dari hiphopdocs.murder.tupacsakur.com ya, malam setelah Tupac berkelahi dengan Orlando itu tadi yang gangster itu, si Suge Knight ini melakukan panggilan misterius yang tidak diketahui. Bahkan Suge Knight juga sedikit memaksa Tupac nih untuk satu mobil dengannya menuju ke klub malam tersebut, friend. Kan logikanya ngapain dia maksa ya kan? Kalau misalnya Tupacnya nggak mau ya ngapain juga dipaksa. Nah, kira-kira nih siapa orang misterius yang ditelepon oleh Suge Knight pada malam itu, friend? Serta mengapa dia memaksa Tupac untuk satu mobil dengannya, seolah-olah seperti sudah direncanakan gitu ya, friend. Ditambah lagi nih dengan beberapa masalah internal antara Suge Knight dan juga Tupac, yakni Suge Knight memiliki hutang sebesar 3 juta US dollar, friend, pada masa itu ya.
Ya kita mikir gini aja, kalau kita kalkulasikan ya 3 juta US dollar pada masa sekarang, zaman sekarang itu kisaran 42 miliar friend nilainya. Ini jelas bukan nominal yang sedikit ya friend ya, bukan kaleng-kaleng nih utangnya. Jadi menurut kalian gimana nih friend? Mana yang lebih masuk akal dari dua teori konspirasi terbesar tentang kematian Tupac ini? Tulis di kolom komentar, oke? Oke friend, itu tadi adalah salah satu teori konspirasi terbesar nih mengenai kematian rapper legend di dunia ini, yakni Tupac Shakur atau apa, terserah kalian mau bilangnya apa. Oke, kalau kalian mungkin punya masukan silahkan tulis di kolom komentar, oke? Bantu terus channel kita Analyst 13 dengan cara like and subscribe ya, biar kita semakin berkembang. Oke, sekarang keep your logic alive and see you next video.